saya sekarang berada naik di dalam bus Chongtong ya namanya. Ini adalah salah satu armada terbaru ya. Nah, Chongtong yang bisa lihat. Oke, ini Chongtong. Tapi untuk tulisannya kebalik ya. Oke, jadi untuk layanan Chongtong ini dia ada di apa ya? Dikelola oleh Damri teman. Dia melayani untuk rute 1A nomor 4. Setelah itu ke itu teman dari Balai Kota ke Pik, dan nomor 4 dari Galunggung ke Pulau Gadung, dan 4K itu dari Pulau Gadung ke Kejaksaan Agung, 5 Ancol ke Kampung Melayu ke Ancol, dan 5C dari Cililitan ke Juanda via Balai Kota ya, dan nomor 6 dari Galunggung ke arah Ragunan. Oke. Dan juga ya, oke, jadi baik 6A dan juga 6B juga teman. Nah, yang 6A itu jurusan dari Ragunan ke Balai Kota via Kuningan, sedangkan 6B itu ya dari Ragunan via Semanggi ya. Dan 6H itu dari terminal Senen ke itu ya namanya ke Lebak Bulus. 6M itu dari Plaza Stasiun Manggarai teman-teman yang di sisi bagian timur ke Blok M. Nomor 8 dari Pasar Baru ya, sementara ini dari Pasar Baru ke Lebak Bulus. Dan 10 dia ke itu ya, dari PGC Dalam ke Tanjung Priuk. Oke ya, tapi sini dia nggak dituliskan namanya untuk operatornya Damri ya. Seperti bus-bus biasanya dia dituliskan dia dari operator apa. Kalau Damri itu ya DMR ya. Nah, ini kita lihat di belakangnya menyisakan space kosong ya, jadi nggak ke pinggir teman, kayak bus Golden Dragon lah ya, operator merek Golden Dragon teman, yang mepetnya langsung ke pinggiran ini. Tapi nggak apa-apa juga ya, di satu sisi dia ada keuntungan juga untuk menaruh atau menjadi slot bagi tas ya. Tapi kita nggak bisa bersandar ke pinggiran kaca. Sebaiknya ini dibikin ya teman, kayak besi ya, jadi kita bisa kayak diangkut lah ya. Kita gini temannya untuk tangan kita. Oke, jadi saat ini bus digratiskan. Memang luar biasa banget nih ya PT Transjakarta ya. Apalagi di zaman Pak Pramono semakin banyak bus-bus yang digratiskan gitu di hari-hari tertentu gitu. Biasanya kan hanya di hari itu aja ya, kayak ulang tahun dan ulang tahun itu ya teman, ulang tahun Jakarta dan juga ulang tahun Indonesia. Ini bentar lagi juga bakal gratis lagi ya, Agustus bentar lagi teman. Luar biasa ya, memang itu diakibatkan karena APBD Jakarta yang bagus, mencukupkan teman. Jadi dengan adanya 1 rupiah ini memakan banyak subsidi ya. Sedangkan 3.500 saja sudah ada subsidi namanya, udah memakan banyak subsidi. Jadi buat kalian di pagi hari jam 5 sampai jam 7 kalian bisa, ya itu tiap harinya namanya. Di hari ya tiap harinya teman, kalian bisa mendapatkan biaya atau tarif 2.000 saja. Cawang Sentral. Menurut saya itu bagus ya, untuk memotivasi masyarakat supaya rajin teman untuk menggunakan Transjakarta. Tapi menurut saya lebih baik sih dibikin juga ya di jam-jam sibuk, misalnya dari jam 4 sampai jam 7 lah ya, dibikinnya sore hari gitu sampai malam. Harus dibikin juga ya 2.000 ya. Tapi tentunya untuk armada busnya harus siap atau memadai, berjangan full ya teman. Ini jam segini penuh ya, karena ini mereka rata-rata ke Monas. Jadi kalau ke Monas nanti kita turun di Balai Kota. Sebenarnya ya kayaknya lebih bagus ya acara Bayangkara itu di pagi hari ya. Kayaknya kita telat sini ya. Kita hanya melihat sisa-sisanya aja teman. Gak apa-apa lah ya. Ini ada bus di sebelah dia terminal Depok. Oke. Jadi uniknya di Jakarta itu ya, mungkin di seluruh Indonesia sih teman. Ini ada rambu-rambu teman, dilarang stop, tapi ya orang pada stop ya.
sama juga dilarang parkir. Ya mohon maaf ya buat bapak saya ya, karena saya terlalu banyak kritik namanya, karena memang konten saya ini konten itu memang sosial dan tentang ya suasana atau aktivitas sehari-hari di Jakarta namanya. Jadi menurut saya teman, ada ya, saya mau ngomentarin di media sosial ya, nanti saya akan coba bahas ya. Ini lagi ada suara dari petugas di Jakarta, takutnya kita terganggu ya. Jadi seperti yang teman, saya mau ngomentarin. Jadi ada petugas dari Disub ya, dia meminta pungli, yaitu punglinya pungli rokok. Tapi sebenarnya yang memberikan pungli itu adalah supir bajai ya, supaya dia bisa parkir di rambu-rambu stop. Ya kalian bisa baca sendiri ya, mungkin kalian melihat juga ya untuk videonya. Sebenarnya sama-sama salah ya. Di salah satu di subnya pungli, kalau dia mau tegas harusnya bajainya ditarik aja. Nanti dendanya di kantor Samsat. Ya Samsat ya, Samsat nggak sih? Ya teman-teman, harus kayak gitu ya. Jadi uangnya jangan masuk ke kantong. Sebenarnya itu masalah menguntungkan ya. Jadi dari pihak yang memviralkan itu termasuk kebodohan teman-teman, asli. Dia juga kan mempertontonkan pungli ya, memberikan rokok kepada petugas. Udah tahu dia salah kan, ada rambu-rambu dilarang parkir atau stop. Saya lihat sama-sama salah ya. Pemberhentian berikutnya, Sebenarnya Cawang. korupsi itu Periksa kembali barang bawaan Anda sudah ada dari dan masyarakat hati-hati sendiri ya, melangkah. bukan pejabat Terima saja. kasih. Next Kalau stop, kita sadar ya. Cawang. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Contohnya kita nggak pakai plat nomor, spion, nggak pakai helm. Sebenarnya kalau helm itu bukan karena kita mau menghindari polisi ya, tapi itu polisi sebenarnya dia peduli terhadap kita teman, karena ya faktor keselamatannya namanya. Ya silakan kalian menilai saya negatif atau positif, nggak apa-apa ya, mau kalian menganggap saya negatif nggak apa-apa. Saya memang masih banyak kurangnya namanya, tapi ya kita nggak ada salah juga ya untuk membuat ulasan-ulasan seperti ini temannya. Oke. Nah, Hari Bayangkara. Nah, Pak Polisi juga nggak semuanya buruk ya teman, pasti ada juga yang baik ya. Contohnya banyak lah teman di media sosial. Memang banyak yang pungli, contohnya kayak di Medan itu dia meminta 100.000 ke pengendara itu ya, pengendara motor. Akhirnya dia kena hukum juga ya, disuruh guling-guling dan hukum selanjutnya. Di Medan sih udah nggak apa lagi namanya, nggak heran lagi teman, nggak usah dipertanyakan lagi, udah banyak situ pungli ya. Makanya sampai ada dibilang polisi coba. Mereka itu cuma minta uangnya aja, tapi kalau masalah untuk melayani lambat ya. Di kecepatan pemadam kebakaran ya, saya ngomong yang fakta-faktanya aja ya, jadi nggak saya sekedar ngomong aja. Contoh kayak polisi juga ada kurangnya juga, saya pun ada kurangnya, tapi kita nggak salah juga ya untuk membuat ulasan seperti ini. Saya ulang lagi, saya seringkali ngomong gini, saya dimarahin lah, di oce-ocehin bapak saya teman. Asli, kayak berantem lah ya. Jadi saya bikin disclaimer ya, buat kalian nggak suka sama video saya, mending nggak usah tonton. Saya pun nggak berharap kalian nontonnya. Itulah makanya ya, saya gak banyak untuk yang nonton teman, walaupun kadang-kala ada juga yang nonton sih, ada banyak maksud saya. Kadang-kala juga ada orang yang menganggap sebelah mata saya, ya itu saya anggap untuk ya, belajar aja untuk melatih mental teman, asli. Kadang juga saya ya emosi lah namanya, keceplosan. Padahal kan ya hidup kita sendiri namanya, kita nggak usah perhatikan untuk penilaian orang. Tapi kadang-kala saya hilap juga ya. Saya nggak bisa memegang kata-kata saya teman. Nah ini banyak orang, kita nggak tahu ini beberapa sih ada pakaian dari orang-orang kerja, termasuk Bapak TNI ini. Sebenarnya TNI dikasih gratis ya sama negara ya, apalagi ya negara lah teman, provinsi sama aja negara ya.
tapi mereka lebih baik memilih naik kendaraan pribadi. Polisi ada 15 golongan yang gratis di di Jakarta ini. Ya, seharusnya mereka bisa memanfaatkan, tapi yang mereka mau nyari ini lah, mungkin menurut mereka lebih cepatan naik motor ya karena dari rumah bisa jalan langsung gas gitu. Padahal sama-sama aja ya. Saya pernah naik motor, pegel banget asli namun. Jadi menurut saya motor ini udah hama di Jakarta namun, karena kalian lihat ini berapa jumlahnya ya dalam per meternya ini, banyak kali ya. Tapi rata-rata mereka ini pakai helm, itu berarti dia pekerja bukan orang sekitar. Kecuali abang tadi tuh ya pakai Kawasaki itu ya udah motornya keren, kepalanya nggak diperhatiin namanya. Jadi tingkah laku dari pengendara motor ini pun, misalnya macet gini ya, kadang mereka kalau ada space di trotoar mereka malah masuk ya, lebih milih lewat trotoar sampai mengganggu orang. Giliran dikontenin, orang yang konten itu diketawain, demi konten lu. Padahal itu kan kepedulian ya namanya. Saya nggak berani aja sih namanya, cuman ya malas ya, panjang ceritanya. Inilah petugas yang selalu menjaga kebersihan di DKI Jakarta. Sebenarnya bukan hanya mereka aja yang menjaga kebersihan. Kita sebagai orang beragama harus juga menjaga kebersihan. Kalian pasti dengar lah ya, pasti tahu lah tentang kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya itu bukan hanya cuma kata-kata aja ya, atau cuma kalimat. Kita harus bisa amalkan. Ini salah satu orang yang keren, dia menyewa angkotnya. Ini pasti ke Monas nih mereka nih. Ini angkot ini nggak di sini, sebenarnya nggak boleh dia ya sini. Cuman dia di off kan. Kalau memang nggak lagi ngangkut penumpang sih bisa ini. Ini Sentral Cawang. Mungkin dia dengan merek barunya atau Swiss Bell Hotel ini semakin ramai dia ya. Ini Swiss Bell Hotel Sentral Cawang. Jadi tempat ini sangat strategis. Ada LRT ya, bagi kalian mau ke arah Bekasi, Jatimulya, ke arah Depok ya, atau Cibubur, Harjamukti, ada 2 line ya. Ke arah Duku Atas juga, pokoknya dari Harjamukti Duku Atas, Jatimulya Duku Atas. Ini stasiun Cawang, bukan Cawang KRL Jabodetabek ya. Jangan ketukar teman. Ini Jabodebek, LRT Jabodebek. Ini bagus banget nih gedung ini ya, bisa menjadi tempat parkir ini. Mungkin bagi kalian yang naik bus, kalian bisa parkirkan di sini, atau kendaraan transportasi umum lainnya. Ini aman banget ini. Tapi kita lihat sih mobil ya teman di depannya. Motor nggak tahu di mana. Jadi Litang Keranji. Oh ya, ada juga sih ya angkot 19 teman. Jadi dia menurunkan penumpang sini ya. Ini halte ini lengkap banget ini teman. Kalau saya sebutkan satu-satu yang nggak mungkin lah ya. Kadang juga mungkin kalau saya sebutkan saya ada yang kelewatan gitu ya untuk rutenya, rute busnya. Silakan kalau kalian mau mengetahui, tinggal akses saja di internet transjakarta.co.id. Kalau dot itu titik ya. Kekasih Bayangan, waduh. Terngiang-ngiang sama lagu dia kali ya. Semen Gresik. Ya ini jalan MT Haryono teman. Oke, rame banget ini ya. Tadi saya sembarang naik 7B, cuman padat banget ya. Saya diri teman.
Saya kira bakalan cepatan ini, ternyata mungkin cepatan 7B. Karena ya rute sana itu pasti nggak terlalu padat banget. Paling padatnya di ya tersendatnya cuma di itu ya, di Taman Makam Pahlawan itu teman. Lampu merahnya lama banget itu ya. Jadi kalau misal kita dari arah Kalibata itu lampu hijaunya cepet banget ya. Giliran lampu merah, wow, ya stop langsung gitu ya. Dari arah lain cepet, maksud saya namanya. Dan juga di sisi dari Jalan Mampang Perapatan dari Duren 3 ya, Duren 3. Nah itu lama ya. B21 Bekasi Timur. Nanti dia akan penekan di sebelah ya, ini untuk penurunan. Ada juga B11 dia ke Sumberkon. Untuk ke kereta cepat juga bisa naik 7W. Macet banget ini ya. Tapi kita lihat aja nanti setelah kita masuk busway. Ini bukan busway teman, busnya ya. Busway itu adalah jalur bus namanya. Cuman orang Jakarta kenalnya busway karena udah familiar dari sejak awal gitu ya. Namanya sih gampang ya, busway gitu. Kalau saya manggilnya TJ, Transjakarta. Terus sebut aja Transjakarta. Sebenarnya nih bus Transjakarta ini banyak kurangnya namanya. Kalau yang bagus itu kan kayak yang di Australia, jadi steril, tidak menyatu dengan kendaraan lain. Kalau ini kan masih melewati persimpangan itu ya, lampu merah gitu kan, U-turn itu, tahu kan? Harusnya lewat overpass atau kayak underpass gitu ya. Jadi kendaraan lain yang mau belok, ya udah, kita nggak usah nunggu, langsung lurus aja. Cawang. Jadi kecepatan nggak standar 50 km per jam ya, itu standar bus kota ya. Di seluruh negara manapun, kalau dia yang maju dengan kendaraan lain, untuk kecepatannya cuma dibatasi 50 km per jam. Turun Cawang LRT BNN. Oke, kalau kalian mau cepat bisa naik LRT ya, cuman harganya ya normal teman. Saya rasa pemerintah juga udah berusaha banget ya memberikan subsidi gitu. Kayak LRT ini kan ada subsidi ya teman-teman ya. Udah diberikan subsidi. Barang bawahnya dijaga lagi ya, barang bawahnya HP, dompet, tas. Bagus sekali ya, ada himbauan-himbauan. Jadi memang kalau kalian nggak tahu juga untuk rute tujuan, bisa bertanya kepada abang-abang atau kakak-kakak yang ada di halte ya. Untuk LRT sendiri ini memang di jam sibuk 20.000 sampai full ya, full rute ya. Kalau misalnya di hari libur atau weekend juga ini harganya 10.000 teman-teman. Kalau di luar jam sibuk ya harganya 10.000 aja. Menurut saya worth it ya, dengan panjangnya 44 km. Kalau ini kan miliknya pemerintah pusat ya, LRT ini. Jangan kalian bilang zaman Anies, semua udah mempunyai posisinya masing-masing sih. Pak Anies juga dia berjasa juga sih. Tapi asli yang kurangnya dia untuk pembangunan LRT ya, LRT Jakarta. Seandainya masanya dia dibangun 5 tahun pasti udah jadi tuh ya, yang dari velodrome ke itu ya, ke Manggarai. Tapi rencana dia sih dari Pengesan 2 ke JIS, tapi nggak jadi teman. Harusnya kan sekaligus ya, dengan pembangunan stadion dan kereta. Tapi memang nggak gampang ya untuk membangunnya ya. Butuh strategi semua pemerintah atau ya orang-orang lah ya,
yang menjadi pemerintah, dia punya strategi masing-masing sehingga dia bisa sukses membuat layanan transportasi. Kalau Pak Anies ya bagus juga ya untuk ya beautifikasi untuk apa JPO, halte dan banyak lagi lah ya. Termasuk mendukung programnya Pak Jokowi dengan mengadakan bus listrik ya. Bus listrik low deck khususnya teman, bukan yang high deck sepertinya ya. Ya saya netral aja lah ya, semuanya itu punya masing-masing lah ya namanya. Oke, ini kawasan BNN, gedung Badan Narkotika Nasional. Ada PON, bukan Pekan Olahraga Nasional ya, tapi Pusat Otak Nasional. Oke, ini semakin luas teman. Tuh gedung barunya nggak tahu kapan diresmikan Pak Prabowo. Jadi semua pemerintah pasti dia kebagian untuk membangun, kebagian untuk meresmikan. Ya wajar-wajar aja namanya. Tapi kadang kita dibuat politik kita jadi ribut gitu. Semua sih punya kekurangan masing-masing ya. Ini besar banget. Sekarang pagarnya sudah dibuka. Wow, keren. Dulu waktu proyek ini ada orang jualan di depannya ya. Pemberhentian berikutnya. Cawang Baru. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Ini keren Next nih. stop, Cawang Baru. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nah, gini dong bangunan Jakarta ya tanpa pagar ya. Dibikin tanaman itu kan indah. Memang sih terkait keamanan juga ya, takut bicara gitu ya. Kalau orang-orang demo kan mungkin ada traumatis sendiri ya pada masa tahun 99 atau 98 kolaps ekonomi ya, krisis moneter. Orang kan gara-gara Indonesia apa gitu gaduh, semua orang kan mengambil kesempatan mengambil jualan orang, khususnya orang China ya pada masa itu ya, karena mereka itu ya sampai sekarang pun mereka sukses teman. Sebenarnya kita jangan iri lah ya, kita harus contoh mereka gimana cara mereka bisa sukses gini. Jangan ada alasan intoleran karena itu ya namanya. Memang untuk penggaduh itu di mana-mana pun ada. Contohnya kayak di Sukabumi itu ya. Sebenarnya mereka itu aman-aman aja ya teman, tapi ya itulah persoalan negara NKRI ini teman. Tapi nggak tahu juga kalau federal ya, apakah aman. Kalau federal kan konsepnya Pak Muhammad Hatta ya. Tapi akhirnya dia sepakat aja dengan pendapatnya Pak Soekarno. Cawang Baru. Polsek. Nah, walaupun ada polsek sini, anak didik atau anak sekolah suka tawuran ya. Mereka yang nggak tahu lah kenapa namanya, anggar-anggar jago namun sok jago ya. Menuju dia ke hotel. Ini MT Haryono Residence. Ada gedung barunya. Hunian vertikal. Mungkin ini saya akan bikin video pula ya. Seru juga sih teman untuk bikin komentar. Cawang baru ya, ada yang cawang baru. Ulasan Cawang Autista ini. Ada lagi yang cawang baru. Auto Iskandar Dinata. Perhatikan handphone dompetnya ya. Karena lihat sendiri, petugasnya pada peduli terhadap penumpangnya ya. Saya kalau lihatnya positif, saya bilang positif teman, nggak saya negatifin teman ya. Intinya saya sudah disclaimer teman ya. Saya memang ada kurangnya, banyak kurangnya lah malah. Pemberhentian berikutnya. Gelanggang remaja. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gelanggang Remaja.
Please check your belongings and step carefully. Thank you. Semua ada orang ya kesukaannya masing-masing. Ada nggak suka dengan announcer kayak gini karena terlalu cepat dan katanya nggak jelas ya katanya. Tapi kalau suara yang dikencangkan sih enak-enak aja namun. Ayo beli. Ini saya bilangnya ada belokan lampu merah. Jadi ini nggak steril banget ya untuk jalur bus ke Jakarta di Indonesia ini. Atau jalur itu busway lah pokoknya ya. Jalur busnya kurang steril. Kalau motor nggak boleh masuk ya sebenarnya, tapi kadang ada juga yang masuk. Mobil juga nggak boleh, kecuali mobil-mobil prioritas, pemadam kebakaran, polisi. Kalau mobil jenazah jangan lah ya, ngapain buru-buru pula ya, orang udah meninggal teman. Saya nggak suka ya dengan mereka itu namanya anarkis namanya, bawa bendera, kalau kita nggak geser diketok ya, dirusakin gitu. Nah kayak program kayak gini banyak orang juga yang protes namanya, bikin kemacetan. Tapi kalau yang dikerjakan Pemda ini kayak Bina Marga ini, yakin pasti cepat selesai ya. Kalau kontraktornya, operatornya dari itu ya, Jakarta pasti cepat. Karena Pak Pramono sendiri dia udah berjanji. Walaupun memang proyeknya pemerintah pusat, dia mengajukan surat supaya proyeknya segera diselesaikan. Memang banyak ya pagar-pagar kayak gini terbengkalai. JSDP itu kayaknya itu programnya itu ya namanya Pemda ya. Tapi untuk kontraktornya itu bukan dari apa sendiri Bina Marga. JSDP Jakarta Seaworld Development Project, kayak pengolahan limbah ya. Itu selesai di tahun 2026. Mohon bersabar teman. Karena memang Jakarta sudah telat banget ya untuk memperbaiki kotanya. Jadi mau nggak mau serentak dilakukan pengerjaan seperti itu. Nah, gereja nih, ini mantap ini gerejanya. Orang-orang kayak semua teman. Ada sekolah juga sini. Vincentius Antonius Padua. Gelanggang remaja. Gerejanya berasa ya. Jonathan dia apa gereja di situ teman, pemain bulu tangkis itu ya. Ya manusia nggak ada yang sempurna teman, mungkin ya karena sering saya dengar dia di selama perjalanan dia nggak pas ya, mungkin dia masih belajar training ya namanya. Intinya gitu ya, kayak saya pun kalau misalnya saya salah ngomong itu wajar ya. Tapi kadang orang ada yang menghina, ini apa sih ini orangnya gini nih katanya. Tapi saya berusaha sabar ya. Jadi lebih baik kita jangan ngurusin kesalahan orang. Kalau misalnya dia salah ya kita dukung, oke support, tepuk tangan yang gini. Kadang orang kalau nggak suka, wah mukanya sinis banget. Saya sering kali ya ngonten gini gara-gara saya megang HP aja teman. Orang juga sebelah mata ya. Pemberhentian berikutnya. Tapi kita Bidara Cina. nggak berhenti ya, Periksa teman. kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Bidara Cina. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Sebenarnya saya tekor ya untuk bikin konten kayak gini ya. Dulu saya pakai apa? Pakai gimbal lah. Sekarang saya pakai ini aja ya. Jadi kita tahan malu aja. Orang kita mah syukurnya terhadap bule aja ya. Kalau dia pakai apa-apa mah, oh oke, hello mister gitu. Ramah-ramah aja ya.
proyek yang mantap sih itu. Sampai ke buangan di banjir kanal timur. Ini orang-orang pinter ini. Wah, ini pakainya keren-keren ya. Kalian nggak pernah lihat mereka itu buka bulus dalam, buka bajunya nih, orang-orang pinter semua ini. Gokil, statistika ya. Bidara Cina. Pinter ini pasti kelihatan kayak gini ya. Attitude-nya bagus. Bukan orang pinter dukun teman. Itu mah agak lain itu ya. Ya, kita itu sempurna jika kita saling gotong royong. Tapi kadang juga ada orang yang gak sabaran ya, gedek lah gitu istilahnya. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Belum. Itu jangan di ini ya. Kalau tidak mau dipaksakan. Tidak mau jadi paksakan. Tapi nggak tahu ya untuk bus kayak gini tuh apakah dia punya CCTV? Yes. Kayak bus-bus mini trans itu bagus banget ya, layarnya lebar gitu. Jadi itu bisa jadi alat bantu ya bagi supir gitu. Ya sesuai lah, ini gajinya supir ini mantap ini. Supir Transjakarta. Pemberhentian berikutnya, Kampung Melayu. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Saya Next sebenarnya stop, pengen mau Kampung jadi Melayu. petugas halte ya, Please check cuma your saya belongings and step carefully. kadang keliru Thank teman, you. kadang keceplosan ngomong gitu. Tapi mental kayak gitu jangan diteruskan lah ya, lawan aja sebenarnya ya. Oh mau dibikin apa ini? Pasar malam. Mungkin orang jualan mainan atau makanan di bawahnya itu ya, bangunannya ya. Keren. Oh, Aceh Nusantara. Wah, bapak ini baru keluar ini ya. Kita lihat rujaknya masih segar. Masih bunyi. Nah, ini Kampung pelanggar arah. Melayu. Gak pakai helm lagi. 5B Tebet dari Cina. Banyak galian-galian gitu ya nih, kalian lihat nih. Wah. Jakarta ini nggak pernah sepi teman, kalian bisa lihat nih, ramai banget. Matraman baru makanya saya matraman baru karena nggak mungkin masuk. UMKM ini adalah penopang dari perekonomian Indonesia. Kalian bisa lihat di mana-mana ada UMKM, orang jualan makanan, UMKM, toko kelontong. Kayak di rumah saya teman, toko kelontong banyak banget ya. Karena ekonomi ini ya, perusahaan-perusahaan kita itu nggak bisa untuk menampung 19 juta orang gitu ya. Katanya sih mau mengadakan lapangan kerja 19 juta. Memang nggak segampang kita ngomong ya waktu kita kampanye teman. Sebenarnya mau siapapun presidennya Indonesia emang kayak gitu lah teman, nggak bakal bisa lah ya untuk memenuhi lapangan kerja. Contohnya kayak Pak Anies lah ya, contohnya mau bikin tempat usaha katanya kan di tiap kecamatan. OKOC namanya. Pasti kalian pernah dengar itu. Di satu kecamatan ada satu perusahaan gitu atau gimana gitu lah. Kalau kalian ingat teman. Nyatanya bangkrut. 5N. Wah.
Kampung Melayu Karagunan. Ini Kampung Melayu ya. Jadi kalau booster Jakarta ini cepat dia dapat lah ya. Saya kadang-kala juga saya kalau misalnya ada penumpang lansia atau yang bawa anak, saya bakalan apa namanya itu mengalah ya. Tapi karena kita di pojokan, ya ngapain kita ngalah? Kita kok di bangku sana ya, bangku depan. Saya kalau ibu-ibunya dia masih sehat, saya nggak bakal kasih tempat duduk teman. Karena prioritas itu lansia, ibu membawa anak, penyandang disabilitas, kayak gitu ya. Kita mulai. Angkotnya ini keren banget ini, legend nih, cepet banget tuh. Apalagi kalau kalian Tanjung Priok tuh, wah mantap. Hari ini ramai banget. Bajai. Ini peminatnya dikit teman, bajai ini. Karena memang harganya mahal ya. Harus kalian pintar lah nawar. Pemberhentian berikutnya, Matraman Baru. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Jalan Jatinegara Next Barat. stop, Matraman Baru. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini saya bilang ya, Ahok itu tidak menyediakan rumah susun. Inilah ya rumah susun bagi orang yang terdampak penggusuran. Bagus. Kayak Kampung Akurim itu sebenarnya mereka sudah diarahkan lah ya untuk ke rusun mana gitu, tapi mereka nggak mau gitu ya. Jadi terlantar situ. Mereka maunya di sana tinggal. Karena untuk mencari nafkah itu tidak gampang ya di Jakarta ini. Mereka sudah nyaman di tempatnya mereka masing-masing. Santa Maria Fatima. Wah, bahaya kali ini ya. Anaknya masih kecil-kecil ya, luar biasa teman. Figur itu keren, wow, gokil. Anak jual karpet macam-macam di sini ya. Ada jual besek juga sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya. Pasar Jatinegara teman, sebelah kanan. Nah, inilah ya ditata. Jadi rumah-rumah di pinggir itu dijadikan jalan teman itu. Ditata Anies Ahok. Sebenarnya kenapa Jakarta itu bisa kumuh di semua itu, karena banyak ya politik-politik busuk dari gubernurnya dengan bilang memanusiakan manusia gitu kan. Karena ada solusi lainnya selain itu teman. Kan digusur baru dipindahkan ke rumah yang layak. Nah itu bagus, itu namanya memanusiakan manusia sih. Cuman namanya politik itu ada lawan ya. Pak Ahok ada lawan, Pak Anies ada lawan, ya gitulah. Biasalah itu. Kalau Pak Jokowi bilang biasa, kata nama juga negara demokrasi katanya. Wah, jago banget orang yang bikin graffiti ke atas ya. Sama kayak Pak Jokowi sekarang lagi penyakit kulit tuh. Nah, orang kan langsung ngata-ngatain ya. Kalau menurut saya mah biasa aja orang sakit ya. Matraman Baru. Kalau dibilang orang asapnya. Emang Indonesia itu gak banyak orang pintar, jadi mau gak mau dia mengeksploitasi alam. Mau Pak Jokowi mau Pak Prabowo sama aja sih teman. Kalian lihat aja itu menterinya Bahlil. Kita itu bukan seperti Jerman ya. Orang pintar bisa berinovasi.
Kalau kita pinter, kita nggak ada apanya biaya. Nah itulah yang bikin kita terhambat ya teman. Itulah makanya kita miskin inovasi. Walaupun memang kita punya hal-hal yang jago, misalnya kayak membuat satelit. Sekarang satelit buatan Universitas Pertahanan sudah meluncur ya teman. Itu bagus sih. Ya, kita berdoa aja lah namanya, karena banyak sekali ya sumber inovasi dari anak bangsa namanya. Tapi itu nggak seberapa dengan jumlah 200 bukannya 100 itu ya, 180 juta manusia. Ini kawasan ini bentar lagi nggak tahu kapan ya, tapi udah ada master plan-nya akan ditata. Sama di Gunung Antang nanti teman di sebelah kanannya itu akan dibuat tempat area RTH gitu bermain. Nah, kalian lihat aja lah kalau kalian masih hidup ya, atau kalau saya masih hidup saya akan videokan. Nah, ini adalah halte stasiun Matraman, haltenya Matraman Baru, jembatan masa Belanda Meester Pemberhentian berikutnya, Kesatrian. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kesatrian. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nah, sekarang untuk bus-bus nomor 4D, 4 ke arah sana ya, ke arah Manggarai. Karena ada terkait pengerjaan LRT di sana, persimpangan nanti kita tunjukkan. Persimpangan flyover Pramuka dan Matraman Raya Salemba. Ini Pak pemadam ini gajinya harus ditingkatkan lah ya, karena mereka responnya mantap. Baik kita melapor ke kantornya atau melalui telepon, mereka cepat respon, langsung siap sedia. Kesatrian. Tim penyelamat. Ini Pak TNI, orang-orang hukum TNI ini sekolahnya. Mungkin ini bisa jadi guru atau mungkin siswa atau mahasiswa, apalah ya dibilangnya istilahnya. Seperti dia lagi menyediakan suatu logistik ya bagi kawan-kawannya itu. Makanan jam berapa ini? Wah, telat makan mereka ya. Mungkin untuk mau makan siang jam 12. Wah, tanda salib. Oh, keren banget ini ya. Ibu ini orang Katolik asli dia. Ada gereja soalnya namanya Santo Yosef. Saya sendiri aja kadang-kadang malu teman. Sebenarnya kita nggak malu, jangan malu namanya. Pemberhentian berikutnya, Tegalan. Periksa kembali Bukan ya, barang emang bawaan saya Anda bukan dan Katolik yang hati-hati apa, teman melangkah. fanatik ya. Terima kasih. Next stop, Tegalan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tapi saya yakin ibu itu orang baik ya, walaupun dia kayak gitu, belum tentu juga fanatik sih. Jadi kalau misal kita ada ambulans, ya kita juga harus berdoa ya teman, atau bikin tanda salib gitu. Kemarin ada kayak gitu-gitunya, cuman nggak dianjurkan sih. Tergantung kesadarannya masing-masing. Tegalan. Nah, kalau mau nyari buku, sini ada Gramedia sebelah kiri. Bukan baca-baca aja ya, kalian beli teman. Kalau mau baca mah di perpustakaan. Pak Kurir.
Tapi memang ya kalau kita di Jakarta atau Indonesia bisa naik motor, kita bisa jadi ojol ya. Kalau di Malaysia mau ojol kayak gini didiskriminasi teman. Tapi sebenarnya mereka membantu ekonomi masyarakat. Jadi kita bersyukur terhadap orang yang mendirikan kayak ojol, Gojek. Gojek, Grab, Maxim. Makanya itu kalau yang ini apa emang? Jadi kayak ojol ini tanpa disuruh penumpang dia lawan arah ya namanya. Artinya dia pengen membantu penumpangnya supaya cepat, tapi tetap aja itu salah sih. Pemberhentian berikutnya, Matraman. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Matraman. Matraman. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Matraman. Dari ada ambulan tuh ya. Cuman dia ada stiker dari Indah, tukang paket. Nah ini ada proyek LRT. Sana ke Manggarai, ke sana ke arah Velodrome sebelah kanan. Cepat atau lambat tahun 2026 atau 2027 kita akan bisa naik LRT sini ya. Paling terdekat dari sini stasiun Matraman dan stasiun Pasar Pramuka. Tapi kalau orang yang jarang jalan pasti jauh juga ya ke arah Pasar Pramuka. Es krim. Ini rumah Minang Makan Sepakat. Namanya nggak situ? Atau memang sepakat tetap buka 24 jam? Mungkin kayak namanya ya, rumah makan Minang Sepakat. Memang situ ada rumah makan Minang ya, tapi saya nggak tahu namanya apa. Emang bagus ya kalau pemilihan nama tempat usaha itu, kita jangan salah namanya. Ini bagus ini, Minang Sepakat. Sepakat berjuang kali kan artinya, atau sepakat kerjasama. Ini sayang banget ya di persimpangan tapi dia nggak ada yang nempatin nih. LRT kita ini mirip kayak di Korea. Memang pembuatnya Korea namanya, bukan Korea Utara ya, tapi Korea Selatan. Korea Utara. Tapi asli ya, kalau menurut saya kemajuan Korea Utara ya daripada Indonesia ya. Walaupun kita bilang negara Korea Utara itu kayak negara-negara tahun 90-an, memang masih banyak yang belum kita eksplor ya negara itu ya. Tapi sekarang saya lihat Korea Utara udah terbuka ya terhadap publik, terhadap seluruh dunia. Cuman mereka mempunyai aturan-aturan tertentu gitu ya yang sangat tertib. Intinya
kalau saya dengar kata Korea, saya ingatnya Pak Kim Jong Un ya. Orang dia menganggapnya apa namanya otoriter, tapi menurut saya dia baik ya. Salah satu sosok pemerintah yang sangat peduli terhadap masyarakatnya. Komunis itu kan segala sesuatu itu milik bersama ya. Pemberhentian berikutnya, Paseban, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Paseban. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau dibilang komunis buruk enggak juga. Contohnya Vietnam, itu bener lagi mau ngejar ekonomi Indonesia ya. Kalau komunis zaman sekarang itu mah nggak kayak komunis dulu ya. Itu makanya mereka bertahan. Kalau Uni Soviet kan nggak bertahan kan. Paseban, Sebelah kanan ada rumah sakit Salemba namanya. Rumah sakit Karolus maksud saya. Ini Capitol Park. Sebelah kiri ini Capitol Park. Orang-orang berduit lah ini ya, tinggal sini. Berduit banyak. Oke, di sini ada namanya cat duko. Jadi mereka itu memperbaiki kerusakan dari bodi itu ya, mobil ya. Jadi body repair gitu. Sepanjang jalan sini banyak teman. Sampai jalan Keramat Raya gitu. Nanti kita perlihatkan ya. Jakarta itu punya banyak ciri khas teman. Mau nyari yang unik, yang keren, yang apa ada. Awalnya mereka itu cuma satu, cuma ikut-ikutan ya. Itu karyawannya dari Pak Duko. pemberhentian berikutnya, Salemba, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Salemba. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini Universitas Indonesia, bukan hanya Depok aja ya. Di sini pun banyak orang jualan kalau di hari kuliah. Via Cikini. Salemba, 10A ini angkut gratis, harus punya kartu sih. Nah ini baru pengendara sepeda yang bagus pakai helm tuh. Sekarang kan masa liburannya sekolah ya, jadi nggak heran kita lihat ramai. Tapi untuk mereka ini orang kerja nih. pemberhentian berikutnya, Kramat Sentiong, Pasar periksa Kenari. kembali barang bawaan Anda
dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kramat Sentiong. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nah, ini kelihatannya kota Jakarta keren. Masih ada lahan kosong ini. Pegadaian. Ini Pegadaian ini salah satu pembangunan yang tercepat ini namanya. Mungkin karena dia mengapakan emas gitu ya, menggadaikan emas, jadi banyak uangnya. Milik negara juga sih. Nah, ini Pak Duko ya, Kramat Sentiong. karyawannya Pak Duko. Jadi gokil, mereka itu nggak punya apa kantor. Dulu sih ada ya, kayaknya ya, namanya awal-awal merintis ya. Saya lupa pula ceritanya. Nah, ini Pak karyawannya Pak Duko ini. Tapi dia nggak pakai tulisan. Gimana orang tahu dia? Harus dibikin ya namanya. Nah, kalau manggil-manggil gini dikiranya mau numpang. Tapi orang Jakarta udah tahu lah ya, mereka itu siapa yang kayak gini-gini. Khususnya yang punya kendaraan mobil, pasti mereka tahu. Sekitaran Jalan Salemba ataupun Keramat Raya ada yang kayak gitu ya, jasa menawarkan jasa perbaikan bodi. Kalau untuk Kramat Sentiong, ada yang ingin turun? Oke, ditutup. Untuk motor pun bisa ya kelihatannya. Cak Duko. Iya, mobil dan motor ada Pemberhentian tulisannya. berikutnya, Pal Putih. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Ini Yayasan Katolik Next stop, Panti Asuhan. Palputi. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pal Putih. Kecamatan, kantor kecamatan Senen, kawasan Senen ya. Ibu ini sepertinya lagi nunggu suaminya lagi ngisi bensinnya. Jadi duduk situ, dia pakai helm ya. Stop dulu ya. Jadi prosedur dari kerjanya Transjakarta ini bagus banget teman. Walaupun murah tapi pelayanannya bagus. Pak Duko lagi. Ini rumah pernah jadi tempat Pemberhentian berikutnya, pemuda. Kuitang. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kuitang. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
gedung komunis, pernah dipakai banyak syuting ya. Kata orang sih namanya gedung komunis, pada masa dulu pernah dipakai. Nggak mungkin lah saya mengalaminya, karena saya lahir bukan tahun 65. Masih muda saya teman. Nah, kalau mau nyari buku bisa di situ, sini ya, dekat persimpangan Senen, Keramat Sentiong. Apa? Iya, Keramat Sentiong. Bukan Keramat Sentiong ya, itu saya lupa namanya. Keramat apa lah itu? Oh, Keramat Kuitang, teman. Oke. Lagi namanya sama-sama ya, Keramat ya. Nah, nyari buku situ ada. Kita belok kiri. Nah, Kuitang ya. Dulu namanya Keramat Kuitang teman, tapi ini diambil dari apanya toko Betawi. Pada masa Pak Anies nama jalan banyak diubah. Bocil-bocil ngeledek orang dalam bus. Keramat Kuitang 1 masuk dalamnya. Ini toko buku nih. Kuitang. Mulia. Oh, ada makanan khas Manado. Orang Manado harus wajib ke situ ya. Ada halte sini namanya, halte Keramat Kuitang, halte Kuitang namanya. Ini gerejanya gereja zaman Belanda ya. Ada loncengnya di atas. Bukan Katolik, dari denominasi Protestan ya. Jakarta Pusat ini ya. Belakang. Pak polisi. Ini orang bilang ini coklat ya. Kalau saya bilang ini warna abu-abu, saya salah nggak sih? Orang bilang coklat. Oh, coklat apa itu ya? Oh, jangan-jangan saya dibilang buta warna. Kalau coklat kan kayak pramuka ya namanya. Bukan gini coklat. Ini abu-abu lah ini ya. Kalian lihat ini, masa coklat kayak gini? TNI AL ya kayaknya itu ya. Pemberhentian berikutnya, Balai Kota. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Balai Kota. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Dan ini kelihatan kawasan Taman Ismail Marzuki sana. Jalan kaki dari sini pun bisa ya namanya. Belok ke kiri. Atau lihat dari perumahan sana. Tapi lihat rumah warga ya. Nah, ini pun termasuk lama juga nih persimpangannya nih.
Di sini ada Tugu Pahlawan teman, tapi orang kenalnya Tugu Tani. Itu pemberian dari orang Uni Soviet. Hadiah ya. Pembuatnya juga orang Uni Soviet. Pokoknya di tengah temannya. Saya nggak mungkin menunjukkan. Kalian pengguna Maxim atau Grab atau Gojek ya? Saya akan kalian komentar teman-teman. Nah itu Gojek sana. Gojek, Maxim, Grab. Jadi mereka sangat bersaing. Saingan kuat ini ya. Dulu pernah ada yang warna biru, tapi dia nggak berhasil ya. Oke, ini gereja Anglikan. Ini jarang-jarang ini teman di Indonesia ya. Anglikan adanya di Inggris kebanyakan. Jalan Menteng Raya sebelah kiri. Kalau dari sini pun jalan kaki bisa untuk ke stasiun itu ya, stasiun Cikini. Kalau kalian mau jalan kaki teman, nah dari sini teman dekat nih. Nah, itu Gondang Dia ya teman, sini Gondang Dia. Kalau saya bilang itu Cikini, tapi lebih dekat Gondang Dia ya. Cikini mah harus lewat Taman Ismail Marzuki lagi ya, jauh banget ya. Lebih dekat Gondang Dia teman. Jadi kalian bisa ke Gondang Dia. Dari sini pun bisa teman ya. Ini lebih dekat. Nah, tinggal kesana aja Gondang Dia. Sampai tumpah ruah gini ya kendaraan polisi diparkirkan di pinggir jalan gini. Sebenarnya hari ini mereka lagi merayakan ulang tahun namanya di Monas ya. Sekolah Polisi Negara Polda Jabar. Wah, dari Jabar. Gila, keren juga mereka ya. Ini mereka ini datang dari jam 7-an teman. Luar biasa lah mereka ini. Pagian lah pokoknya ya. Jadi mereka sekarang pulang. Nah, udah selesai lah sepertinya ya. Kita tua di jalan teman. Sekarang kan udah tengah hari ya. Jadi orang pada cabut karena panas ya matahari. Nah, orang jualan pun dia udah pada balik gini. Nah, udah selesai dia. Wah, laris manis. Kedutaan besar Amerika. Brimob. Negara adidaya ini. Ini balai kota. Kalau kalian mau tahu balai kota, ini loh balai kota ya, sama gedung DPRD. Ini balai kota ini. Ini gedung DPRD. Ini ada perpustakaan. Lemhanas. Oh, ini mau ke perpustakaan ya, sepertinya.
Oh bukan. Iya mau ke perpustakaan. Tapi nggak tahu kayaknya ditutup ya. Balai Kota. Ini banyak ke balai kota nih pasti nih. Saya juga mau turun juga deh. Oh, anak kecil pun dia mau ngamen ya. Itulah. Jakarta itu memang jago namanya. Nah, di sini ada gedung BUMN Center. Nah, yang bagus ini ya. Ada Telkom. Oh, ini kendaraan polisi nih, kendaraan dinasnya nih. Kalau saya lihat dari platnya sih ini orang-orang petingginya nih kayaknya nih. Memang lebih tepat turun sini ya daripada di Monas ya. Oke. Sekarang lagi Rp1 ya. Tapi kita tetap ngetap. Oh, harus ngantri. Bisa Pak, Bisa Pak? bisa. Ya, saya lanjut ya. Ya, masih. Jadi walaupun Rp1 kita wajib nge-tap out ya. Ada vending machine. Oke, jadi sampai sini saja untuk video kita di dalam bus Transjakarta. Sampai jumpa.